Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kota Magelang akan berpraktek coaching untuk memenuhi tugas kami demonstrasi kontekstual modul 2.3. Kesempatan ini izinkan saya berperan. Nama Sugeng Rusbianto, asal SMK Negeri 1 Magelang. Saya Nur Pratiwi dari SMP Negeri 3 Kota Magelang. Saya Siti Yulia dari SD Negeri Inggelangan 3 Kota Magelang. Saya Marginisi dari SMK Negeri 3 Magelang. Saya Dwi Utami dari SD Negeri Magersari 2 Kota Magelang. Dalam kesempatan ini kami akan berperan untuk praktek terkait dengan coaching, di mana kami akan berperan sebagai observer, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Bu Ning. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik Bu Ning. Alhamdulillah. Bu Dwi, saya mendengar kabar Bu Dwi mau melakukan coaching dengan Bu Tiwi ya? Nggih Bu, beberapa hari yang lalu itu Bu Tiwi sempat telepon saya Bu, katanya nanti setelah saat duhur kita mau ngobrol-ngobrol gitu Bu sama Bu Tiwi nggih. Oh, begitu nggih. Nah, Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nggih kepada Ibu. Nggih Bu. Saya akan melakukan diskusi tentang rubrik penilaian pada hari ini. Baik Ibu, dalam pelaksanaan coaching dari pihak Bu Dwi dan dari pihak Bu Tiwi ya sebagai coachnya. Saya akan mengamati dan saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan. Apakah pertanyaan itu sudah berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa nggih Ibu, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama yang akan saya ajukan kepada Bu Dwi, ya Bu, adalah apa yang kira-kira akan Ibu kembangkan pada sesi coaching ini? Oke, pada sesi coaching ini saya akan mengembangkan yang pertama adalah tentang kehadiran penuh ya Bu ya. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Ning. Oke. Kemudian dari ketiga kompetensi tersebut yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Dwi, kompetensi apa yang akan dikembangkan lebih dalam lagi? Oh, yang akan saya kembangkan lebih dalam itu yaitu tentang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Ning. Oke. Kemudian yang terakhir Bu Dwi, untuk indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan dalam proses coaching ini apa? Nantinya saya bisa memfasilitasi coachee untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coachee itu sendiri. Jadi coachee itu nanti bisa menyelesaikan masalah beliau sendiri gitu, seperti itu Bu. Oke, okay. Terima kasih Bu Dwi. Demikian apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Dwi bahwa nanti indikator ketercapaiannya dan tujuannya itu ingin menemukan ini ya solusi ya, dari permasalahan yang Bu Tiwi hadapi. Iya, okay. Bu.
Demikian dulu pra observasinya pada hari ini. Silakan untuk melakukan coaching terhadap Koci dengan Bu Tiwi. Mudah-mudahan pelaksanaan coaching tersebut berjalan dengan lancar. Dan Bu Tiwi segera menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke Bu, terima kasih atas supportnya. Sehabis ini saya akan segera melakukan proses coaching dengan Bu Tiwi. Oke, terima kasih. Selamat Sama-sama. ya. Iya Bu. Sampai bertemu lagi ya Bu. Silakan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Tiwi, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Dwi. Baik. Bagaimana kabar Bu Dwi? Alhamdulillah, saya juga baik, Bu. Oke, tadi pagi Bu Tiwi itu kan telepon saya. Katanya jenengan itu mau ada yang dibicarakan dengan saya. Sebenarnya apa yang terjadi sih, Bu? Iya Bu, saya itu ada masalah ini sebenarnya. Anak saya itu ada yang sering tidak masuk sekolah Bu. Oh, seperti itu. Ngomong-ngomong, apa yang Bu Tiwi harapkan nantinya setelah kita selesai dari percakapan ini? Saya jelas ingin menemukan solusi dari permasalahan saya. Bagaimana nantinya anak itu bisa semangat lagi untuk sekolah, Ibu. Oh, seperti itu ya Bu Tiwi. Tadi Bu Tiwi mengatakan bahwa anak-anak itu jadi malas ya masuk sekolah. Iya. Oke, apakah Bu Tiwi itu sudah mempelajari masalah ini, Bu Tiwi? Sudah Ibu, saya sudah melakukan pendekatan dengan siswa ke alasan dia malas untuk sekolah dan sebagainya. Saya mempelajari ini, bekerja sama, jelas mengamati setiap harinya siswa itu kan hari-hari apa dia tidak masuk dan sebagainya, seperti itu Bu Dwi. Lalu kan tadi Bu Tiwi sudah mengatakan kalau Bu Tiwi sudah melakukan pengamatan. Lalu dari pengamatan Bu Tiwi itu mengapa anak-anak itu kok jadi seperti itu, malas masuk sekolah Bu Tiwi? Ini masih dari alasan akibat dari COVID kemarin, banyak anak-anak yang suka main HP, main game dan sebagainya. Jadi dia merasa nyaman di rumah Ibu. Sudah terbiasa di rumah gitu ya? iya. Iya. Jadi dia merasa nyaman terus untuk ke sekolah itu dia malas, apalagi ketika ini orang tuanya kan bekerja nih Bu, jadi di rumah sendiri, Asik bebas ya? main game, Ah, asik dan sebagainya. Jadi dia nyaman di rumah, jadi malas untuk masuk ke sekolah itu Bu. Nah, betul. Oke, nah seperti apa kondisi siswa yang ideal yang Bu Tiwi harapkan dari peserta didik Bu Tiwi itu tersebut? Sama seperti siswa-siswa pada umumnya sebetulnya Bu. Jadi pasti sebagai guru kita mengharapkan siswanya masuk sekolah dengan rajin, mengikuti pembelajaran dengan bersemangat, dan nantinya dia mendapatkan hasil yang lebih baik seperti itu Bu. Oke, kalau begitu apakah ada yang bisa Bu Tiwi lakukan untuk memotivasi anak agar anak tersebut semakin termotivasi, semakin bersemangat masuk ke kelas? Pendekatan secara personal itu yang saya lakukan, awalnya itu pasti saya ingin melakukan pendekatan secara personal itu. Jadi mencari solusi dari setiap permasalahan siswa. Jadi kita tahu dulu, mengobservasi siswanya dulu. Kemudian dari mengobservasi siswa itu saya bisa menemukan solusi dari permasalahan apa. Karena kadang kan di SMP saya kan dari berbagai latar belakang ya Bu. Jadi kadang permasalahannya itu cukup malas itu bukan hanya karena main game mungkin, tapi ada permasalahan lain di luar itu yang perlu, mungkin anak itu perlu bercerita kepada saya agar menemukan solusi yang terbaik seperti itu. Oke, dari tadi metode seperti observasi yang Bu Tiwi lakukan, menurut Bu Tiwi metode yang sudah Bu Tiwi terapkan itu kalau kita rating itu dari angka 1 sampai angka 10 berada di rating berapa ya Bu Tiwi? Ya kira-kira 7 lah, belum sempurna. Oke. Jadi rencana yang ingin Bu Tiwi lakukan seperti apa? Terus langkah-langkahnya seperti apa Bu Tiwi? Setelah ini kan nanti melakukan pendekatan secara personal kepada siswa. Saya juga ingin bekerja sama dengan mungkin guru BK-nya, track record anak itu seperti apa, Iya, betul. apa yang menyebabkan dia kok malas seperti itu. Kemudian nanti juga butuh kerjasama dari orang tua nggih Bu. Jadi saya membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, berkolaborasi terutama dengan guru BK dan orang tua seperti itu. Jadi Bu Tiwi membutuhkan kolaborasi dengan guru BK, dengan orang tuanya untuk melaksanakan rencana yang Bu Tiwi
harapan itu ya. Kira-kira butuh waktu berapa lama nggih Bu Tiwi untuk melaksanakan rencana yang sudah Bu Tiwi rancang itu? Mungkin untuk seminggu ini untuk observasi dulu Iya. kendala-kendala dari siswa itu, track recordnya dia di BK seperti apa. Kemudian nanti mulai memanggil orang tua ya mungkin 2 mingguan ya Bu, sepertinya atau lebih seperti Oke, itu. berarti waktu yang dibutuhkan sekitar 2 minggu nggih. Iya. Oke, terus rencana Bu Tiwi mulai kapan Bu Tiwi mau menerapkan rencana tersebut? Minggu ini saya akan mulai melaksanakan mencari dulu track record anak itu seperti itu. Oke, jadi menurut Bu Tiwi, komitmen seperti apa yang akan Bu Tiwi terapkan agar rencana Bu Tiwi itu bisa berjalan dengan lancar? Saya jelas harus konsisten Ibu melaksanakan yang sudah saya rencanakan dengan konsisten. Apa yang sudah saya rencanakan harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh supaya mendapatkan hasil yang terbaik seperti itu. Oke, tadi seperti yang Bu Tiwi sampaikan bahwa Bu Tiwi membutuhkan dukungan dari orang tua, dukungan dari guru BK. Terus apakah ada dukungan dari pihak lain yang Bu Tiwi harapkan? Jelas supaya lebih kuat kan dari kepala sekolah juga harus mendukung. Nantinya pun ketika kita sudah mencari solusinya, kadang kan masalah siswa itu seperti malas dan sebagainya itu bisa nanti berhubungan dengan kejiwaan ya Bu. Jadi butuh dokter spesialis mungkin yang bisa mengatasi masalah seperti itu. Ya, luar biasa sekali rencana dari Bu Tiwi. Semoga rencana Bu Tiwi itu dapat berjalan dengan lancar dan memberikan dampak yang positif, dapat memotivasi anak-anak untuk tetap semangat masuk ke kelas dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, nah sekarang ada yang ingin saya tanyakan lagi. Sekarang bagaimana perasaan Bu Tiwi setelah kita berbincang beberapa saat ini? Saya menjadi lega Bu. Jadi solusi dari setiap permasalahan itu kan harus berbicara terlebih dahulu, kita saling berbicara itu nanti akan mendapatkan solusi yang terbaik seperti itu. Ya, syukurlah kalau begitu. Apakah ada hal lain yang ingin Bu Tiwi sampaikan lagi? Sudah Ibu. Oke, tetap semangat. Sekarang silahkan Bu Tiwi untuk melaksanakan rencana yang sudah Bu Tiwi rencanakan. Semoga semuanya berhasil. Yang penting tetap semangat. Nggih, Ya, terima tadi kasih, seperti Bu. Bu Tiwi katakan selalu berkelanjutan terus menerus Iya, ya. terima Semangat kasih, ya. ya. Oke, sampai ketemu. Iya. Saya tunggu kabar baiknya. Iya, Oke? terima kasih Bu. Yes, sekian yes. Terima Yes. kasih. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Bu Neng. Bagaimana nih? Tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Dwi, nggih? Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah, saya tadi sudah selesai melakukan coaching dengan Bu Tiwi. Alhamdulillah perasaan saya lega Bu. Saya dapat membantu Bu Tiwi menemukan solusi atas permasalahannya. Alhamdulillah. Oke, sebelum penutupan ini saya akan melakukan beberapa observasi, nggih Bu, yaitu yang pertama ada apakah yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan. Oke, yang pertama saya merasa senang Bu, tadi dapat membantu Bu Tiwi untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Yang kedua, saya sudah dapat melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan alur tirta Bu. Alhamdulillah. Oke, Ibu. Tadi Ibu sudah melakukan sesuai dengan alur tirta dan prinsip-prinsip coaching juga. Oke Bu, tadi menurut saya sebagai observer saat mengamati pada saat proses Ibu Dwi dengan coaching dengan Bu Tiwi, prosesnya sudah sesuai dengan alur tirta. Dan Bu Dwi sudah berusaha untuk menggali, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Tiwi sehingga Bu Tiwi bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dan pelaksanaan coaching tadi juga sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Luar biasa Bu Dwi, tadi pelaksanaan coachingnya sudah istilahnya Bu Tiwi langsung mencurahkan semua istilahnya bercerita terus ya karena mungkin Bu Dwi melakukan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir sebelum kita tutup nggih Bu Dwi, kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil
pelaksanaan coaching pada hari ini? Oke, gini Bu, saya masih tetap ingin mengembangkan potensi saya dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot nih Bu, karena dengan adanya pertanyaan berbobot tersebut akan mampu menggali lebih dalam potensi Kuce untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi dari pertanyaan yang berbobot itu malah justru akan menggali lebih dalam lagi agar beliaunya bisa menyelesaikan masalahnya itu Bu. Wah, luar biasa Bu Dwi. Jadi untuk mengembangkan kompetensinya sungguh luar biasa. Semoga kita ke depannya bisa melakukan coaching menjadi yang lebih baik lagi. Nah, demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bune atas bantuannya. Sukses dan sehat selalu ya Bune. Ya, amin ya rabbal alamin. Sama-sama Bu Dwi. Ya, sampai ketemu lagi Bune. Dadah ya.